White lies blur our lips, sweet as poison. Fell ill from your kiss. I got drunk off your demons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, bunda-bunda, mams, mbak-mbak cantik. Hari ini aku mau tunjukin rutinitas pagi aku di rumah dinas perkebunan. Jadi ini awalnya tadi aku udah nyuci baju ya. Jadi nyuci bajunya itu pakai mesin cuci jadul, karena seperti yang aku bilang di rumah aku nih barangnya jadul-jadul, barang lama, barang tua. Nah, nyambi-nyambi biar cepat selesai kerjaannya, aku mau cuci piring. Ini adalah piring tadi malam. Jadi karena di sini mati lampu jam 11 ya, aku mager tuh. Maksudnya biasanya kan sebelum tidur kalau aku lihat mams dan bunda-bunda lain di YouTube suka cuci piring, cuci baju, sapu rumah gitu ya malam-malam sebelum tidur. Jadi ada rutinitas sebelum tidur. Nah kalau di aku nggak ada tuh rutinitas sebelum tidur. Kan emang di sini lampunya mati jam 11 malam dan nanti nyala di subuh jam 5 pagi gitu. Nih aku bangun jam 5 langsung cuci baju karena ini adalah jadwal cuci baju, dan disambi cuci piring biar kerjanya cepat kelar. Dan kalau bisa sebelum mati lampu semua rutinitas pagi aku ini udah selesai gitu. Nah ini aku cuci piring di wastafel yang pernah dibilang bunda-bunda itu agak aneh ya, karena emang wastafel aku ini adalah bawaan dari perumahan dinas perkebunan. Jadi nggak semua rumah di perkebunan ini punya wastafel kayak aku. Kalau wastafel bunda-bunda pakai zinc gitu ya, yang dari aluminium itu, punya kami ini dari semen. Jadi dibentuk ala-ala tukangnya, dan tukangnya itu adalah bukan tukang beneran ya, jadi tukang ala-ala, emang tukang dadakan yang dibayar perusahaan, kebetulan karyawan juga, hitungan lembur atau gimana saya nggak tahu ya akunya. Tapi yang jelas emang mereka bukan tukang dan ngebangun rumah ini, ngedesain wastafel ala-ala ini. Nah ini wastafelnya aku tunjukin dari dekat. Jadi sebelumnya ini wastafel ini itu dari semen, nggak ada keramiknya ya mams ya. Pinter-pinternya aku aja pakai keramik pecah dari sekolah ya. Jadi sisa pembangunan di sekolah itu keramik sisanya itu aku minta ya, aku minta dari Waka sarana prasarana karena nggak kepake. Jadi aku bawa pulang tuh aku tempel-tempelin karena emang lebih parah daripada ini ya keadaan sebelumnya. Itu benar-benar semen dah bolong-bolong gitu ya, tergerus air. Nah ini wastafelnya harus disikat setiap hari. Dan sudah disikat setiap hari pun warnanya nggak akan putih gitu, tetap menguning gini. Jadi kalau misalnya ada bunda-bunda atau mams yang tahu pakai apa biar ini semen putihnya kembali putih gitu ya, karena semenjak aku keramik seperti ini, begitu penggunaan pertama kali ya, apalagi kalau kena kopi, kena teh, itu langsung tuh warnanya begini. Nah tuh kan yang di bawah ember juga kelihatan hitam-hitamnya. Udah digosok ya tetap aja gini kuning gitu. Terus jangan salfok sama lubang di tengah itu karena nggak ada pengamannya ya. Dan sepengetahuan aku sih lubang itu suka jadi bencana. Karena kalau anak gadis aku yang cuci piring, pasti barang-barang besar tuh sendok, kemudian sampah tuh suka terbuang ke dalam situ dan suka tersumbat. Nah kalau udah tersumbat kitanya yang repot karena kita harus sogro apa ya bahasa Indonesianya, di apa ya, pokoknya dijolok-jolok gitu pakai bambu atau apa gitu biar kotorannya keluar ke pipa luar gitu ya. Nah ini juga jangan salfok sama kerannya ini harus aku beginikan karena kalau aku balik posisinya kurang di tengah gitu, makanya dibalik gitu loh. Nah ini ya penampakan dari dekatnya. Bagi bunda-bunda atau mams yang tahu pakai produk apa yang kira-kira bisa ngelunturi kuning-kuning di semen putih itu, boleh komen di bawah. Nah ini aku udah selesai cuci piring. Aku mau bersih-bersih area dapur dan mau sapu-sapu rumah juga, ruang tamu, kamar, biar bersih sekalian gitu ya. Nah, ikutin terus kegiatanku ya bun, ditonton sampai habis. Dan jangan lupa komentar, like-nya,
dan tentunya subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, bunda-bunda yang rajin nonton channel aku, rajin ngikutin video aku, rajin kasih komentar positif, rajin nyemangatin, aku ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi aku mohon ditonton sampai habis gitu ya, karena aku bener-bener ngejar jam tayang. Kayaknya viewer aku juga nggak nambah-nambah, segitu-segitu aja ya. Jadi kalau bisa ditonton sampai habis ya teman-teman. Nah, ini aku udah di area ruang tamu. Jadi ruang tamu aku ini emang sengaja tidak dipasangi karpet plastik ya, atau vinil plastik itu, karena sebelum-sebelumnya juga pakai, cuman ujung-ujungnya lembab dan menimbulkan aroma yang nggak enak gitu. Nggak tahu kenapa lembab. Dan dulu tuh ya, karena aku masih punya anak kecil-kecil gitu, mereka tuh suka usil, suka koyak-koyakin vinilnya itu ya, kali karena vinilnya yang murah kali ya, atau karpet plastiknya itu yang murah, jadi suka rusak. Dan akhirnya aku juga Pak Su memutuskan untuk tidak menggunakan karpet plastik atau vinil plastik itu, cukup dengan semen ini aja gitu. Nah, ini juga aku lagi beberes ya, lagi beberes ruang tamu dan bersih-bersih gitu deh, bersih-bersih rutin. Jadi kalau pagi itu bundanya ya yang kerjain, tapi nanti kalau time siang dan sore itu udah dibagi-bagi tugasnya. Jadi kalau siang sampai sore itu tugas sapu rumah ini diemban oleh Bang Abrar, anak nomor 2 yang laki-laki itu. Dari siang sampai sore nanti tugasnya itu ngebersihin rumah gitu. Jadi sapu-sapu, lap-lap meja, itu tugasnya Bang Abrar. Nah, kalau sore itu jadwalnya Kak Wawa cuci baju. Kak Wawa cuci piring. Nah, kalau tugasnya Kak Wawa pagi itu sapu halaman dan jemur baju kalau aku cuci baju. Jadi baju yang tadi aku cuci itu tugasnya Kak Wawa, nanti kalau bangun tidur dia yang jemur gitu. Kalau pagi cuci piring bundanya ya sampai siang. Dia biasanya cuci piring hanya sore sekali aja cuci piringnya. Nah, kalau anak yang paling bontot, yang paling kecil itu tugasnya hanya buang sampah dan kadang bantuin abangnya lap-lap meja gitu. Jadi kita tuh di rumah ini bagi-bagi tugas. Nah, setelah sapu rumah ya, itu kan tadi masih rada gelap. Ini sekitar jam berapa ini? Jam 8 pagi. Karena di sini mendung ya, tadi agak gerimis-gerimis gitu. Jadi mau ke kedai juga mager. Aku nggak ada sayur karena aku emang nggak pernah nyetok sayur, seperti yang aku bilang kan, kulkasnya takut nggak mampu ya membuat sayur-sayur itu awet. Nah, makanya aku nggak pernah stok sayur di rumah gitu. Jadi kalau mau masak, pengen masak apa gitu tuh baru cari di kedai atau di warung. Nah, Bun, apa kegiatannya hari ini? Apakah kegiatannya sudah berjalan dengan lancar? Masak apa bunda-bunda semua sekarang? Aku mau nanya ya, pernah nggak sih kalau misalnya bunda ngunjungin channel aku, terus aku tuh nggak sempet atau mungkin terlewat ya untuk kunjungin balik, jadinya bunda itu ngerasa males ya nonton video aku lagi. Aku minta maaf ya Bun kalau ada kejadian kayak gitu, karena beberapa kali ya aku nontonin video bunda-bunda yang lain itu, ada beberapa ya mungkin bunda itu sibuk atau mungkin bunda itu lagi beraktivitas yang lain gitu tuh, agak sedikit kecil hati ya. Marah sih enggak ya, marah enggak, beneran enggak, cuman agak kecil hati kok dia nggak mau ya kunjungin aku balik gitu. Jadi aku sekarang mau balikin ke akunya ya, kalau misalnya ada bunda-bunda atau mams yang udah mampir ke channel aku tuh, tapinya aku tuh nggak mampir balik atau lambat gitu mampirnya, aku minta maaf ya Bun ya. Ternyata sesesak itu gitu ya, nyesek gitu ya, bukan nyesek sih, lebih ke yang kecil hati gitu, sedih gitu ya, kok nggak dikunjungin ya gitu. Padahal serak aku Bun. Padahal kita itu udah rajin loh gitu, padahal udah ngeluangin waktu loh gitu. Jadi aku mau balikin ke aku, kalau misalnya ada kejadian kayak gitu, aku minta maaf ya Bun ya. Walaupun aku kecil hati, aku akan tetap tetap kunjungi kok setiap ada bunda yang mungkin
terlupa ya mampir ke channel aku atau sibuk gitu ya, nggak sempet, aku tetap kunjungin channelnya bunda-bunda ya, walaupun aku sedikit sedih gitu ya, kecil hati. Nah lanjut aja deh ke video lagi, itu tadi curhat ya, sedikit curhat. Ini aku lagi goreng telur ya, jadi bukan dadar, mata sapi telur. Dan itu aku pakai minyak bekas suami aku goreng sotong ya, itu baru sekali pakai, cuman warnanya rada hitam. Karena apa? Karena suamiku tuh nggak bersihin sotongnya, jadi sama tinta-tintanya itu digoreng, alhasil minyaknya itu jadi hitam. Nah ini kayaknya sekali ini aja aku pakai lagi, nanti habis itu aku ganti karena ya hitam gitu, jadi nggak bagus kalau buat dipakai numis atau goreng. Jadi ini sesuai dengan jumlah orangnya ya, telurnya juga pas-pasan tuh 5 stoknya. Jadinya aku mata sapi telurnya sebanyak 5. Lanjut, ini aku udah selesai goreng telur. Nah aku udah tuang minyaknya balik. Ini aku pakai minyak yang dari mie instannya tadi, biar nggak terlalu berminyak juga ya. Kalau pakai minyak dari situ kan udah pas porsinya segitu. Nah aku masukin bumbu yang sudah aku ulek. Jadi bumbu yang aku ulek tadi ini hanya bawang merah, bawang putih, dan cabai merah keriting. Maksudnya ini buat tambah-tambah bumbunya aja sih, walaupun mungkin jadinya nanti akan lebih pedas ya dari biasanya. Tadi aku memang ngomongnya pedas gitu ya. Terus aku masukin bumbu-bumbu yang ada dalam mie instannya, semuanya aku masukin. Dan aku kasih sedikit air, karena apa? Karena suami aku suka mie yang agak basah gitu. Nih saus sama kecapnya juga aku tambahin ya, karena aku tadi tambahin air. Jadi aku berpikir mungkin saus kecapnya akan tawar atau nggak berasa, makanya aku tambahin sendiri ya kecap saus yang ada di rumah. Nah setelah ini aku akan masukin mie instannya yang tadi sudah aku tiriskan. Nah aku kecilin dulu ya apinya biar nggak gosong, karena kompor aku nih sedikit hau-hau. Dia apinya nggak rata gitu, jadi ini aku kecilin dulu biar semua bumbunya itu tercampur ke minyak dengan rata. Jadi nanti setelah sudah tercampur aku besarin lagi api kompornya, dan setelah dirasa sudah pas, rasanya ya udah pas lah ya, karena emang porsinya segitu ya bumbu di mie instannya. Lalu aku matikan kompor dan plating. Nah nggak ada apa-apanya, nggak ada sayur sawinya, nggak ada daun seledrinya, jadi hanya mie instan dan telur. Demikian rutinitas aku pagi ini. Terima kasih udah ngikutin vlog aku pagi ini. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.